ini. Saya Anisaria, NIM 4218. Perkenalkan, nama saya Salama Feni Angrini, NIM 421809. Perkenalkan, nama saya Tirsa Afrida, NIM 42180012. Definisi Bank Syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sejarah Bank Syariah. Bank Syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan perdesaan di kota kecil Midghoror, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk koperasi. Di Indonesia, Bank Syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan, Bank Syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non-produktif, yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan secara syariah. Mekanisme kerja Bank Syariah. Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, mekanisme dasar Bank Syariah adalah menerima deposito dari pemilik modal pada sisi liability-nya untuk kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori yang berdasarkan pada PLS, yaitu Profit and Loss Sharing, antara pihak bank dengan pihak deposito. Sedangkan pada sisi aset, yang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai dengan standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istiqna, salam, dan lain-lain. Kriteria syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil terjadi ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha. Dari kegiatan kerjasama tersebut, didapatkan untung yang nantinya kedua belah pihak akan membagi dua keuntungan tersebut sesuai kesepakatan. Namun, jika kegiatan usahanya menimbulkan kerugian, pemilik modal dan pengusaha juga harus sama-sama menanggungnya. Yang kedua, akad transaksi. Yang dimaksud dengan akad dalam bank syariah adalah keputusan atau perjanjian yang telah dijadikan komitmen berdasarkan nilai-nilai syariah. Secara fikih atau sumber hukum Islam, akad dapat diartikan sebagai tekad dari pihak tertentu untuk menjalankan ketentuan yang muncul baik dari satu pihak maupun dari kedua pihak. Yang ketiga, pola produk. Jika bank konvensional menamai tiap produknya sesuai dengan aktivitasnya, Bank Syariah menerapkan pola untuk membedakan antara kegiatan dari produk-produk yang diterbitkannya. Pola pada produk Bank Syariah juga tergantung dari akad transaksinya. Yang keempat, pola titipan. Pada pola ini dijunjung prinsip bahwa tiap barang ataupun aset nasabah adalah titipan yang mesti dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatannya. Yang kelima, pola pinjaman. Pola pinjaman dalam bank syariah juga terbagi menjadi dua, yakni qard dan qardul hasan.
Keduanya sama-sama ditunjukkan untuk produk pinjaman syariah. Yang keenam, pola bagi hasil. Ada 3 jenis pola bagi hasil yang biasa digunakan oleh bank-bank syariah. Pola tersebut dibagi menjadi mudharabah, musyarakah, serta mutanakisah. Yang ketujuh, pola jual beli. Dalam jual beli, ada 3 pola yang diusung oleh bank syariah. Pertama adalah pola murabahah, kedua adalah pola salam, ketiga adalah pola istisna. Yang kedelapan, pola sewa. Menyangkut kegiatan ataupun produk sewa, ada 2 pola yang digunakan oleh bank syariah. Pola pertama dikenal sebagai ijarah, sementara yang kedua disebut sebagai ijarah wa iktina. Dasar hukum syariah dan hukum negara. Dasar hukum syariah. Dasar pemikiran didirikannya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba di dalam Al-Quran sebagai berikut. Allah telah menghapus barokah riba dan ia menyuruh sedekah. Quran Surat Al-Baqarah 276. Dasar hukum negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 UUP. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Aspek legalitas, bank syariah menggunakan akad syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan akad konvensional. Aspek struktur organisasi, penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis. Aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, bank syariah melakukan investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, berorientasi pada keuntungan dan kemakmuran serta kebahagiaan dunia akhirat. Bank konvensional, investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur dan debitur, serta memakai perangkat bunga. Aspek lingkungan kerja, bank syariah Islami, sedangkan bank konvensional non-Islami. Aplikasi atau praktik lapangan sebagai lembaga keuangan yang turut berperan aktif dalam sistem perekonomian negara, bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, penyedia jasa keuangan, dan lalu lintas pembayaran. Pengemban fungsi sosial, bank syariah dapat memberikan pelayanan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebajikan atau qardul hasan sesuai ketentuan yang berlaku. Prospek perkembangan bank syariah. Tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasar landasan Islam dimulai dengan didirikannya lokal saving atau bank yang beroperasi tanpa bunga di desa Mid Gamir di tepi Sungai Nil, Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Naggar. Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.